Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa ya. Masih dengan saya Josian. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 5 penyebab kegagalan para pebisnis online pemula, teman-teman. Terutama dalam masa-masa kondisi seperti sekarang ini ya, teman-teman. Nah, apa aja 5 hal tersebut, teman-teman? Saya akan jelaskan secara singkat gitu ya, singkat tapi saya berharap teman-teman mudah memahaminya ya. Nah, ini ada yang pertama teman-teman, silahkan diperhatikan, yaitu yang pertama itu adalah kurang belajar ya teman-teman ya. Di sini kurang belajar nih. Nah, oke, kurang belajar. Teman-teman, banyak orang beranggapan bahwa ketika dia bisnis online pertama sekali itu bisa langsung, udahlah nyoba aja langsung lah gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah kan dengan kita itu nyoba langsung, itu nggak ada masalah, itu malah bagus kan ya, bagus saja gitu. Nah, tapi teman-teman perlu tahu kalau kurang belajar terus kita langsung terjun, yang terjadi biasanya gini, ketika ada mentok nih, contoh mencari supplier nggak dapet, atau misalnya cari suppliernya dapet tapi menggunakan fitur-fitur dari bisnis online tersebut kita nggak bisa, contoh bikin website ya kan, atau misalnya Anda jualannya di Facebook, nah aturan Facebook nggak tahu misalnya, atau misalnya Anda jualannya di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Nah, cara nguploadnya nggak tahu, fotonya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya mengakibatkan susah. Kesusahan itu akibatnya ya otomatis itu teman-teman mundur gitu. Nah, ketika mundur otomatis gagal teman-teman. Di situ kebanyakan orang yang biasanya kurang mengerti. Padahal belajar itu penting banget. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah kemana harus belajar? Teman-teman, sebenarnya Anda silahkan belajar, itu ada dua aja kan sebenarnya. Yang bayar, ya kan? Jadi, dan gratisan gitu. Jadi bebas saja. Nah, kalau yang bayar nih silahkanlah cari mentor lah ya. Cari mentor gitu ya. Silahkan teman-teman cari mentor dimanapun ya. Boleh sama saya, boleh sama yang lain. Intinya tidak harus satu orang gitu teman-teman. Semakin banyak mentor kita, semakin banyak komunitas kita, maka semakin mudah untuk kita belajar banyak hal teman-teman. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah milih-milih gitu untuk berteman, untuk belajar. Terutama untuk belajar loh ya teman-teman. Nah, itu jangan pernah seperti itu. Tapi carilah mentor, dapatkan mentor yang terbaik teman-teman. Oke, nah kalau dari gratisan ini Anda silahkan aja cari di internet lah ya, saya buatnya di internet, terserah mau dari Google, YouTube, apa segala macam, silahkan Anda cari, Anda belajar sendiri. Cuman masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau bayar ya tentu di sini butuh uang gitu ya. Nah, kalau di gratisan ya biasanya butuh time atau waktu. Nah, ini nggak bisa teman-teman pinginnya nggak bayar gitu, gratisan, dapat mentor yang bagus pula dan lain-lain. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi harus ada apa plus minusnya ya. Itu teman-teman. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, justru yang kedua ini malah bisa mengagetkan Anda gitu ya. Kalau yang pertama tadi kurang belajar, itu yang kedua, teman-teman. Bentar nih. Nah, yang kedua itu justru kebanyakan belajar, teman. Kebanyakan belajar. Nah, banyak yang ngomong ke saya ini, Bang Jos gimana sih tadi ngomongnya disuruh belajar gitu. Nah, sekarang kan kebanyakan belajar, kok bisa gagal juga? Iya, teman-teman. Biasanya orang yang kebanyakan belajar tuh jadi muncul kebanyakan teorinya. Di sini jadi muncul teori gitu. Nggak ada masalah juga selama teorinya bagus kan. Masalahnya ini jadi nggak fokus kan. Nggak fokus, buyar, kebanyakan belajar. Anda bisa bayangkan misalnya Anda mau bisnis online, Anda belajar affiliate, terus kemudian Anda belajar juga website, Anda belajar juga jualan di marketplace, Anda jualan juga belajar juga tentang Instagram, Anda belajar juga tentang YouTube, Anda belajar juga tentang misalnya desain ya. Ada banyak sekali loh teman-teman ya pelajaran untuk bisnis online itu. Nah, tiba-tiba Anda belajar semuanya. Otomatis nggak ada yang fokus satupun kan. Nah, kalau nggak ada yang fokus satupun, teman-teman pasti akan kesusahan. Karena apa? Karena limit daripada otak manusia itu terbatas banget teman-teman. Terbatas banget ya. Jadi teman-teman harus bisa memprioritaskan mana nih yang lebih dulu yang teman-teman pingin pelajari supaya Anda bisa berhasil di dalamnya. Contoh seperti saya dulu
pinginnya itu belajar tentang website tahun 2015. Nah, saya fokus di sana, akhirnya saya bisa dapat uang dari website. Misalnya buat Google AdSense gitu kan, dari website sama YouTube tuh bisa. Sampai buat agensi periklanan itu bisa. Kemudian di tahun 2018 saya mulai dengan jualan di marketplace, yaitu Shopee dan Lazada. Nah, itu bisa juga. Kenapa saya fokus di sana? Waktu saya ngerjakan marketplace, saya fokus di marketplace terus, teman-teman. Saya nggak belajar tuh affiliate, saya nggak belajar lagi YouTube, saya nggak belajar lagi website. Saya fokusnya adalah jualan di marketplace, teman-teman. Dan sampai hari ini masih tetap jualan di marketplace. Jadi teman-teman jangan kebanyakan, oke, nggak masalah gitu ya, kebanyakan belajar, banyak belajar gitu nggak apa-apa. Tapi Anda harus fokus gitu. Kalau bisa hanya satu atau dua aja. Ingat ini teman-teman, ini penting banget. Karena apa? Karena di sini muncul yang namanya distract. Ya, di sini muncul distract biasanya. Apa itu? Ya, gangguan-gangguan gitu. Nah, itu hati-hati loh teman-teman. Karena kalau Anda di distract begitu pasti akan susah. Ya, belum lagi ada berita-berita, informasi dan segala macamnya, itu otomatis mendistract kita dan akhirnya susah untuk belajarnya, actionnya. Kemudian yang ketiga nih teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah tidak fokus. Nah, ini lanjutannya ya teman-teman ya. Ini tidak fokus. Jadi dari yang pertama kebanyakan belajar itu otomatis di sini muncul tidak fokus. Nah, teman-teman di sini kalau saya buat sih bisa maksimal saya buat ya, maksimal dua materi lah gitu ya kira-kira ya. Materi lah kira-kira. Contohnya gini teman-teman. Kalau Anda satu itu belajar website, ya kemudian yang keduanya itu ya affiliate boleh gitu. Affiliate. Intinya cuma dua lah kalau bisa, jangan terlalu banyak ya. Contohnya lagi kalau misalnya satunya Anda belajar marketplace gitu ya. Marketplace. Misalnya Shopee, Lazada gitu kan. Baru yang keduanya itu Anda belajarnya itu mungkin edit foto gitu teman-teman. Edit foto. Kenapa? Jadi Anda mengedit foto untuk marketplace Anda, untuk produk Anda gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak sehingga Anda nanti bisa di sini yang namanya fokus teman-teman. Jangan sampai buyar fokusnya. Oke? Paham ya? Nanti kalau teman-teman kurang jelas, silakan teman-teman komen di bawah video ini ya teman-teman ya. Kemudian ada yang keempat itu adalah mental ya teman-teman. Nah ini kita bicara mental ini. Mental miskin. Ini teman-teman harus buang loh dari dalam diri Anda. Apa itu mental miskin? Biasanya saya mengatakannya itu ini. Ya, ini teman-teman. Pingin cepat kaya. Tidak ada yang salah dengan kaya loh teman-teman. Kalau Anda bisa kaya, rendah hati, bantu orang, tolong orang, kemudian ada giving ya, memberi kepada orang lain, itu kan enak, bagus gitu. Tapi problemnya adalah kalau mental miskinnya ini dimunculkan teman-teman, apa-apa yang dikerjain pingin cepet kaya gitu, pingin langsung dapat puluhan juta, ratusan juta, miliaran gitu. Anda misalnya bisnis online, pinginnya langsung dapat jutaan, bahkan puluhan juta sampai ratusan juta, bahkan miliaran gitu. Anda melihat orang si A, si B, si C gitu ya, wah ini dapatnya puluhan juta, ratusan juta gitu. Nah tiba-tiba Anda langsung pingin seperti itu. Teman-teman nggak bisa teman-teman. Saya bukan maksudnya menjengkali dari cara berpikir positif Anda, tidak. Tapi yang sudah saya lihat proses-prosesnya adalah bahwa memang tidak ada yang cepat kaya teman-teman. Dari sebuah bisnis. Sebenarnya bukan hanya bisnis online aja. Anda lihatlah orang-orang sukses. Ya, orang-orang yang punya uang banyak, punya rumah, punya mobil, punya usaha, itu ternyata mereka membangunnya bukan dari tiba-tiba ada langsung jebret gitu. Nggak begitu teman-teman. Ya, mereka berusaha. Anda lihat misalnya seperti Khairul Tanjung, ya. Terus kemudian Anda bisa lihat kalau di luar negeri itu bahkan Bill Gates, ya, bahkan Warren Buffett, kemudian juga ada siapa itu Elon Musk. Itu mereka-mereka yang punya keuangan bahkan triliunan-triliunan itu, punya usaha, punya perusahaan dahsyat luar biasa. Mereka tidak pernah yang namanya memiliki mental miskin seperti ini, pingin cepat kaya teman-teman. Mereka selalu berproses dan proses itu mereka nikmati. Jadi buat teman-teman, ya kalau sekarang Anda kesusahan, ya kalau Anda lagi merintis, masih kecil, omsetnya masih ratusan ribu,
1-2 juta, teman-teman tekuni, sabar, pasti Anda akan berhasil suatu saat. Karena semuanya akan ada proses-prosesnya, kayak naik tangga aja loh teman-teman. Kan Anda nggak mungkin dong misalnya ada tangga seperti ini 10 anak tangga gitu. Anda tiba-tiba loncat sampai ke tangga ke-10 itu nggak mungkin kan. Ya, Anda kan bukan Superman gitu. Tentu Anda akan melangkah satu demi satu ya. Seperti itu. Ya. Ingat ini teman-teman supaya Anda nggak stres sendiri gitu. Ya, kebanyakan itu stres sendiri karena apa? Karena mereka nggak dapat uang gitu dari online. Ya, oke? Mantap ya. Baru yang kelima nih teman-teman. Nah, yang kelima ini yang terakhir teman-teman bisa menghilangkan yang namanya mudah menyerah. Nah, ini mudah menyerah. Teman-teman, tidak ada yang namanya seorang pemenang itu jika dia memiliki sifat mudah menyerah. Ya, baru dikerjain seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak ada menghasilkan, tiba-tiba udahlah ini mungkin saya nggak berhasil lah, nggak cocok lah di sini gitu ya. Saya nggak cocok di sini gitu kan, langsung cari yang lain gitu. Anda bisa bayangkan ketika Anda mengerjakan satu usaha nih, misalnya Anda jualan handphone, baru sebulan, lakunya 1, Anda merasa nggak cocok, langsung Anda tinggalin. Besok-besok lagi Anda buka lagi jualan baju gitu, sebulan lakunya cuma 2 atau 3 gitu. Anda merasa bahwa nggak cocok, ya udah tinggalin lagi gitu ya. Dan terus begitu. Saya yakin Anda nggak akan berhasil. Makanya saya menuliskan di sini teman-teman ya, ingat ini 5 penyebab kegagalan pebisnis online teman-teman. Ini sering banget terjadi dan saya berharap teman-teman menghilangkan daripada ke-5 poin ini di dalam diri Anda. Sip ya, mantap ya. Nah, jadi terutama mudah menyerah ini teman-teman. Saya waktu memulai bisnis online saya, terutama yang jualan di Shopee ya, marketplace Shopee, ini Shopee ya, dan Lazada gitu ya. Nah ini butuh waktu kurang lebih ya teman-teman ya, kurang lebih sekitar 8 sampai 9 bulan sampai akhirnya dia bisa omset ratusan juta teman-teman. Jadi nggak gampang loh. Siapa yang tahu bahwa saya akan berusaha 8 sampai 9 bulan baru bisa omsetnya segitu? Nggak ada yang tahu kan. Who knows gitu. Kita kan bukan Tuhan ya. Jadi teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus ya, berproses gitu ya, mental miskinnya dibuang, fokus, kerjain terus ya, pantang menyerah gitu ya, lanjut terus gitu ya. Kalau misalnya ada yang nyinyir, udah biarin aja gitu, yang penting Anda fokus aja. Dan saya udah melihat banyak orang yang berhasil di bisnis online itu, salah satunya yang paling mereka pegang adalah mereka tidak mudah menyerah, bahkan sekalipun banyak cibiran-cibiran dari luar gitu. Sip, oke. Nah, ini 5 hal yang paling penting. Silahkan buat teman-teman kalau ada yang ingin dikomentarin atau bertanya, silahkan komen di bawah video ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan teman-teman bisa berhasil. Sukses untuk kita semua, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.